Kita akan menuju kedalaman kegelapan dan mengungkap misteri yang tersembunyi di balik tirai dunia nyata bersama Kereta Malam. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk menuju kisah nyata bermalam di rumah angker. Kisah ini bersumber dari Goal 99. Kejadiannya terjadi saat aku masih duduk di bangku SMK. Kebetulan waktu itu adalah hari libur panjang untuk anak sekolah. Masa-masa libur terkadang membuat orang sepertiku cepat bosan. Lalu tiba-tiba aku mendapat SMS dari teman-teman di kampung. Mereka mengatakan akan bermalam selama 2 hari di rumah teman yang ada di kampung sebelah. Kampungnya sendiri jaraknya cukup jauh dari kampungku. Dan rumahnya sendiri sudah lama tidak ditempati. Sebut saja nama temanku yang mempunyai rumah itu, Yuda. Karena aku pikir bosan juga kalau di rumah libur seperti ini, akhirnya aku mengiyakan untuk ikut. Kami berangkat pukul 9 pagi dan perjalanannya sendiri ditempuh dalam waktu 1 jam. Setelah menempuh perjalanan cukup jauh, akhirnya kami tiba juga di rumah tersebut. Beberapa teman langsung menuju dapur bersama Yuda untuk membuat mie instan. Karena paginya tidak ada yang sarapan di rumah. Sementara sisanya berkumpul di ruang tengah sambil memasang PS yang sudah kami bawa dari rumah supaya acara menginap tidak membosankan. Jujur saja, pertama kali melihat rumahnya, tidak akan terfikir bila rumah ini menyimpan suatu misteri yang sulit dipercaya. Karena penampilan rumahnya sangat sederhana, layaknya rumah biasa penduduk. Namun siang itu, ketika kami sedang asyik bermain PS di ruang tengah, Yuda menegur kami agar mematikan PS untuk sementara waktu, karena akan memasuki azan zuhur. Tapi semua temanku tidak ada yang peduli. Mereka asyik tertawa dan tetap bermain. Ketika azan zuhur berkumandang, tiba-tiba TV dan PS kami mati secara mendadak yang membuat kami syok. Mungkin kalian berpikir bisa saja listrik mati, tapi kenyataannya tidak. Karena semua lampu di dalam rumah masih menyala dan tidak ada yang salah dengan itu. Sejak saat itu, aku yakin ada sesuatu di rumah ini. Sore hari setelah azan maghrib, aku berinisiatif pergi ke dapur untuk memasak mie instan sendiri. Sebelumnya, cuma aku yang belum pernah ke dapur sejak tiba di rumah ini. Karena setelah kejadian main PS tadi, aku langsung tidur di ruang tamu. Ketika aku sampai di dapur, betapa terkejutnya aku melihat seorang nenek yang sedang rebahan di atas ranjang tua. Sontak aku kaget. Nenek itu melihatku dengan wajah senyum. Jujur, senyumnya itu menyeramkan dan sudah membuatku ciut. Tapi karena aku mencoba untuk berpikir positif, aku memberi salam layaknya anak muda memberi hormat pada orang tua. Nuwun sewu, Nek, ucapku yang disambut tangguhkan oleh beliau. Setelah masak mie, aku berpamitan dan berkumpul lagi bersama teman-teman yang sedang ada di teras rumah. Tiba-tiba aku teringat dengan nenek-nenek itu, jadi aku tanyakan kepada Yuda,
Yud, itu nenekmu ngapain di dapur? Suruh istirahat di kamar kek, kan kasihan. Pertanyaanku membuat Yuda dan semua teman bingung. Dan jawaban yang aku terima begitu mengejutkan. Di rumah ini sudah tidak ada siapa-siapa selain kita. Nenekku sudah meninggal lama. Kalaupun ada yang kesini, palingan bapak. Tapi itu juga mungkin baru malam kesini. Langsung aku bertanya-tanya dalam hati. Terus, tadi itu nenek siapa? Aku berusaha melupakan pertemuanku dengan nenek misterius itu. Karena setelah Yuda memberitahu bahwa tidak ada orang lain di sini selain kami, rasanya aku tidak percaya bahwa pertemuan itu nyata. Lepas sholat Isya, aku memutuskan untuk tidur. Sementara teman-temanku bermain PS lagi di ruang tengah. Baru saja memejamkan mata, tiba-tiba aku merasakan sesuatu bernafas tepat di tengkuk leherku. Karena merasa terganggu dan mungkin itu teman yang jahil, aku pun berbalik. Betapa jantung rasanya mau copot saat aku melihat nenek-nenek itu ada di depanku. Ingin rasanya teriak, tapi suaraku seolah tidak keluar. Dan akhirnya semalaman aku cuma bisa pasrah ditunggui makhluk yang aku yakin penghuni rumah ini. Karena aku merasa ia tidak berinisiatif jahat, akhirnya aku mulai terbiasa. Namun, belum berhenti sampai di sini. Aku kembali tertidur dan berusaha tidak mempedulikan makhluk misterius itu. Tepat tengah malam, tiba-tiba aku terbangun karena suara yang begitu keras. Arah suaranya sendiri berasal dari arah dapur, di mana di dapur ada sebuah pintu yang diganjal dengan lemari. Konon kabarnya, pintu itu menghubungkan pada kebun halaman belakang dan sengaja digembok. Waktu itu suaranya makin lama makin menjadi dan membuatku penasaran. Tapi tiba-tiba nenek tua itu memegang kakiku yang sudah berdiri sembari menggelengkan kepalanya, seolah melarangku pergi ke tempat itu. Akhirnya aku pun mengurungkan niat dan hanya terdiam. Pagi hari pun tiba. Ketika aku keluar dari kamar, tiba-tiba aku bingung. Teman-temanku sudah berkumpul dan langsung bertanya padaku tentang apa yang sudah aku alami dan apa yang sudah aku lihat selama di rumah itu. Dalam hatiku, kok mereka bisa tahu? Lalu mereka bercerita, biasanya kalau anak baru akan dilihatkan oleh makhluk-makhluk penghuni rumah itu. Temanku mengaku mereka sudah pernah melihat semua, mulai dari anak kecil bermuka hancur, pria tua bersorban, sampai kuntilanak yang duduk di bawah pohon mangga. Hari itu juga akhirnya kami memutuskan untuk pulang, meninggalkan beberapa rentetan kejadian menyeramkan di rumah itu. Ikuti terus perjalanan kereta malam, karena mungkin saja akan membawamu pada kisah yang sama.